Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja Kristen Indonesia Klaten, dan kami akan membacakan beberapa warta lisan. Yang pertama, warta digital GKI Klaten bisa disimak melalui scan dari QR Code yang ada di bangku Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya bisa dibaca dengan lebih seksama dan lebih lengkap. Yang kedua, pelayan ibadah. Ibadah Sabtu tanggal 25 Maret 2023 dilayani oleh Pendeta Pelangi Kurnia Putri. Dan untuk ibadah Minggu tanggal 26 Maret 2023 dilayani oleh Pendeta Lukas Suprastowo. Ketiga, ibadah hari ulang tahun ke-56 GKI Klaten. Sebentar lagi gereja kita akan merayakan ulang tahun yang ke-56 tahun, tepat pada tanggal 30 November 2023, dan kita akan bersama-sama mengadakan acara kebaktian pada pukul 18 WIB, dan setelah itu diakhiri dengan bersama-sama perjamuan kasih yang menunya sudah disediakan oleh pihak gereja. Keempat, perjamuan kudus. Dalam ibadah Paskah pada hari Minggu tanggal 9 April 2023, pukul 5, pukul 9 dan pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus perumahan akan diadakan pada hari Selasa dan Rabu, tanggal 11 dan 12 April 2023. Kelima, siaran tunda. Diberitahukan kepada seluruh jemaat dan simpatisan bahwa mulai tanggal 1 April 2023, GKI Klaten tidak lagi mengadakan ibadah live streaming, ibadah Sabtu pada pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, dan ibadah Minggu pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat yang biasanya live streaming akan disiarkan tunda pada hari Minggu pukul 19.00 WIB. Keenam, persembahan bulanan. Memberitahukan kembali kepada jemaat dan simpatisan yang akan memberikan persembahan bulanan, amplop persembahan bulanan dapat diambil di kotak yang telah disediakan atau dapat diantar ke rumah. Bagi jemaat atau simpatisan yang menginginkan amplop persembahan bulanannya diantar ke rumah,
Silakan menghubungi kantor gereja pada hari dan jam kerja. Ketujuh, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang merayakan ulang tahun pada minggu ini. Sekiranya Tuhan Yesus memberikan berkat yang berlimpah. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan selamat. Sedikit meralat untuk mengenai ibadah ulang tahun GKI Klaten akan dilaksanakan pada tanggal 30 Maret. Oke. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita ungkapkan rasa syukur kita dengan bersorak-sorai dan kita tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kaulah yang layak dipuja. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu Prapaskah kelima ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Damai Kristus beserta dengan saudara. Dan beserta saudara juga. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Tema Minggu Prapaskah kita yang kelima ini adalah kasih karunia Allah menumbuhkan pengharapan. Melewati tema ini kiranya kita sebagai jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat yang percaya kepada Tuhan dapat dimampukan dan dapat mengerti dan juga bersedia untuk menyebarkan berita kasih karunia Allah kepada sesama kita dan agar bangsa di dunia ini dapat menerima pengharapan dari Allah dan punya pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan atas kasih karunia Tuhan juga kita umatnya dapat dilayakan untuk memuji muliakan Tuhan. Dan mari jemaat Tuhan kita agungkan nama Tuhan sebab Tuhan Maha Besar. Mari dengan bertepuk tangan kita angkat pujian ini. Haleluya.
mari kita bersama-sama kita akan mengakui kekurangan kita di hadapan Tuhan. Saya persilakan kepada jemaat semuanya untuk mengakui dosa dan kesalahan secara pribadi lepas pribadi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia Tuhan. Pada saat ini kami tidak banyak yang dapat kami sampaikan ya Tuhan. Namun setiap kami percaya dan yakin bahwa setiap kesalahan dan dosa kami pasti Engkau ampuni. Karena pengampunan-Mu Tuhan tidak akan pernah berhenti atas diri kami. Pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu untuk kembali Kau sucikan, sehingga setiap pribadi lepas pribadi, setiap kami yang hadir di tempat ini, dapat mendengar, dapat mengenal suara-Mu yang memanggil setiap diri kami ya Tuhan. Di dalam ketidaksempurnaan kami ya Tuhan, kami memohon kepadamu. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menerima berita anugerah yang diambil dari Ibrani, pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa.
Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan penuh sukacita kita sampaikan salam damai kepada saudara-saudara kita. Salam damai, salam damai. Ya, puji nama Tuhan, jemaat Tuhan, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita yakin dan percaya hanya Tuhanlah kekuatan kita, amin. Hanya Dia satu-satunya pengharapan dan kita, dan saat ini mari kita siapkan hati kita mau memandang wajah Tuhan, dan kita mau menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Kaulah harapan. Benar Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tanpa pertolongan-Mu, tanpa campur tangan-Mu, siapakah kami ini? Karenanya ya Allah, kami memohon dengan segala keberadaan kami, berkuasalah atas kami. Berkuasalah atas ruangan di mana kami hendak mendengarkan firman Tuhan.
berkuasa atas ruangan di mana ibadah ini kami persembahkan. Dan biarlah apa yang kami lakukan menjadi sebuah dupa yang harum di dalam kerajaan surga-Mu. Ya Tuhan, berkuasalah atas kami. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dan mampukanlah kami untuk dapat mendengarkan dengan baik firman yang diberitakan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Mari kita persiapkan dan kita buka Alkitab kita dari kitab Nabi Yehezkiel pasal 37. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 menjadi salah satu bacaan leksionari yang akan kita lihat di dalam ibadah kita pada Minggu Prapaskah yang kelima ini. Yehezkiel pasal 37 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu
sehingga kamu hidup kembali dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, memelihara dan melakukan di dalam hidup setiap hari. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Minggu Prapaskah yang kelima ini, tema yang dipersiapkan oleh panitia adalah menabur berita pengharapan. Itulah yang menjadi panggilan kita sebagai umat Allah di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini yang penuh dengan tantangan, yang segala sesuatu bisa dijadikan komoditas untuk mencapai tujuannya sendiri atau kelompoknya di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak menguntungkan bagi dia atau bagi mereka. Dan kita bisa melihat apa yang terjadi baru-baru ini begitu ya, atau yang sedang heboh di media sosial terkait dengan penutupan patung yang ada di Kulon Progo. Bapak Ibu mengikuti beritanya, gitu ya. Dia ada ketakutan-ketakutan tersendiri dari kelompok politik tertentu, gitu ya. Jadi politik identitas mulai dimainkan menjelang pemilihan presiden dan juga kepala-kepala daerah serentak pada tahun 2024. Kita melihat gambaran keputusasaan. Cara apalagi yang bisa dipakai untuk menarik simpati atau bahkan mungkin untuk memenangkan calon yang diusungnya. Ya, kita melihat ada keputusasaan yang begitu rupa sehingga apa yang dilakukan seringkali kemudian di luar nalar. Itu salah satu bentuk yang kita lihat sekarang ini. Tapi mungkin pada bagian-bagian yang lain dari setiap aspek kehidupan manusia, kita banyak menjumpai keputusasaan, kita banyak menjumpai peristiwa-peristiwa yang membuat orang kehilangan pengharapan. Lalu apa yang menjadi panggilan kita? Melalui Yehezkiel pasal 37 kita mencoba untuk melihat apa sih sesungguhnya yang Tuhan kehendaki? Apa sih yang sesungguhnya Tuhan mau dari kehidupan anak-anaknya, orang-orang yang dipercayainya? Di tengah-tengah situasi di mana keputusasaan itu begitu kelihatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca Yehezkiel 37, kita melihat sebuah gambaran di mana umat berada di dalam keputusasaan, seolah-olah tidak ada lagi pengharapan. Seolah-olah tidak ada lagi jalan yang bisa mereka lalui untuk kembali pada kampung halaman mereka. Ya. Di dalam ayat yang ke-11 dari Yehezkiel pasal 37 ini, gambaran keputusasaan itu begitu kuat. Firman Tuhan kepada Yehezkiel, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Mereka sendiri yang mengatakannya kepadaku, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Kekuatan kami sudah semakin lemah, kami sudah tidak tahu lagi harus meminta pertolongan kepada siapa, karena yang kami anggap mampu memberikan pertolongan ternyata gagal memberikan pertolongan. Kami sudah hilang lenyap." Sebuah gambaran keputusasaan yang begitu dalam.
Sehingga Israel di tengah-tengah pembuangannya dari gambaran atau penglihatan yang diterima oleh Yehezkiel menyerukan kalimat yang seperti itu. Kekuatan kami sudah hilang, kekuatan kami sudah habis, pengharapan kami sudah lenyap, segala sesuatu tidak lagi bisa kami harapkan. Begitu kering gambaran kehidupan yang terjadi di tengah-tengah umat Israel. Ibarat tanaman tidak ada lagi segar-segarnya. Tidak ada lagi hijaunya, ya. Yang ada mungkin warna coklat tinggal luruh ke bumi. Tidak ada lagi kesegaran yang kita jumpai di sana, tidak ada lagi semangat yang berkobar-kobar di dalam diri umat Allah. Pada satu sisi kita bisa memahami bagaimana kerinduan mereka begitu luar biasa atas negeri mereka. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena pada waktu itu mereka berada di bawah kungkungan Babilonia. Mereka mengalami pembuangan pada masa Raja Yoyakin, termasuk Yehezkiel, harus ikut ke Babel, diangkut ke Babel. Belum lagi perang saudara yang masih terus membayang-bayangi begitu. Saudara antar saudara tidak lagi bisa berhubungan, tidak bisa lagi kontak-kontakan karena ia terpisah tempat, ruang. Mungkin kalau sekarang gambarannya seperti saudara-saudara kita di Israel begitu, di Korea, antara Korea Selatan dan Korea Utara. Bagaimana saudara-saudara kalau kita membaca berita itu ya, orang-orang di Korea Utara sangat ingin berjumpa dengan saudara-saudara mereka yang ada di Korea Selatan, demikian pula sebaliknya. Tetapi karena situasi politik dan keamanan yang terjadi di sana membuat mereka tidak mungkin ya. Seolah-olah itu hanya mimpi di siang hari kalau mereka bisa berjumpa. Kalaupun mereka ingin berjumpa, mereka harus melewati atau melakukan sesuatu yang nyawa menjadi taruhannya. Saudara-saudara, kurang lebih seperti itulah yang juga dialami oleh umat Israel, meskipun pada sisi yang lain pembuangan yang mereka alami itu juga karena kesalahan mereka, karena kedegilan hati mereka, karena praktek-praktek penyembahan berhala yang mereka lakukan membuat Allah murka. Padahal sudah diingatkan berulang-ulang, aku adalah Allah yang pencemburu. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Tetapi sekali lagi Israel gagal memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, lepas dari itu semua kita melihat keadaan Israel sangat mengenaskan. Seolah-olah tidak dapat ditolong lagi kecuali oleh kuasa Allah itu sendiri. Nah, di dalam situasi yang seperti itu, di mana Yehezkiel juga menjadi bagian dari kaum bangsawan dan rakyat jelata yang harus menjalani pembuangan, dia dipanggil oleh Allah untuk menumbuhkan kembali, untuk menghidupkan kembali pengharapan, memunculkan kembali asa di dalam diri umat Allah Israel. Dan mungkin itu sesuatu yang tidak mudah karena Yehezkiel juga mengalami hal-hal yang sama. Gerak-geriknya terbatas. Tidak ada orang tawanan yang bebas bergerak begitu ya. Mau berbuat apa sesukanya tidak ada. Gerak-geriknya tetap dibatasi sekalipun mereka masih diberi kesempatan untuk melakukan ritual-ritual keagamaan mereka.
Tapi tetap namanya tawanan, namanya orang tawanan itu tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi justru dalam situasi yang seperti itulah Yehezkiel, seorang imam di bait Allah, sebelum masa pembuangan dan juga nabi sesudah masa Nabi Yeremia dipanggil oleh Allah. Jadi kalau kita membaca pasal 33 sampai dengan pasal yang ke-37, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, itu adalah pasal-pasal yang memberitakan sebuah janji pemulihan, sebuah pengharapan yang ditumbuhkan kembali oleh Allah melalui Nabi Yehezkiel. Dia dipanggil untuk memberitakan rencana Tuhan kepada Israel bahwa tidak selamanya, sekali lagi tidak selamanya mereka akan hidup di dalam pembuangan, tidak selamanya mereka akan terpecah belah dengan saudara-saudara mereka. Pada waktunya mereka akan bersatu kembali. Pada saatnya mereka akan kembali ke Yerusalem dan membangun bait Allah. Allah akan menghimpun kembali anak-anaknya yang tercerai-berai. Ya. Allah akan menyatukan, Allah akan memulihkan mereka. Tidak hanya secara lahiriah, tetapi juga secara rohaniah. Bapak Ibu bisa membaca Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai dengan ayat 38. Di sana janji tentang pemulihan itu benar-benar disuarakan oleh Nabi Yehezkiel. Dan dia tidak gentar di tengah-tengah keterbatasan sebagai orang buangan, tetapi dia tetap memenuhi panggilan Allah. Memberitakan, menghadirkan kembali, menghidupkan kembali asa yang bahkan mungkin sudah mulai hancur atau hilang. Tidak selamanya engkau akan mengalami situasi yang seperti ini. Pada saatnya Allah akan memulihkan engkau. Allah akan mengembalikan kita, Allah akan menghimpun kita kembali dalam suatu ikatan yang begitu luar biasa. Inilah janji Allah kepada bangsa Israel. Saudara, apakah janji Allah ini hanya berlaku bagi Israel? Apakah janji Allah ini hanya berlaku pada zaman Yehezkiel? Tidak. Janji Allah kepada Israel melalui Yehezkiel juga adalah janji Allah bagi saudara dan saya. Bahwa saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ada banyak hal mungkin yang menjadi pergumulan. Sore ini di tengah-tengah saya mempersiapkan diri untuk pelayanan, seorang anggota jemaat begitu ya. Dia sudah berada di luar kota sekian puluh tahun, tiba-tiba menchat begitu ya, dan awalnya dia hanya bertanya tentang sekolah, bagaimana kalau harus memindahkan anak dan lain sebagainya. Tetapi kemudian percakapan itu menjadi lebar gitu ya. Percakapan soal pindah sekolah itu hanya bagian permukaannya saja. Tapi begitu percakapan itu terjadi lebih lanjut, ada banyak pergumulan. Bahkan dia mulai memikirkan solusi-solusi yang bisa dilakukan, mulai dari A, B, C. Dari yang mungkin sesuatu yang wajar tetapi itu tidak wajar. Saya sampai mengatakan, apakah itu sesuatu yang benar-benar mendatangkan kebahagiaan kalau kamu mengambil keputusan yang semacam ini?
ibu saya sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Karena masalahnya ternyata bertumpuk, berkaitan dengan relasi, dengan keluarga, dengan pasangan hidup, gitu, dengan keluarganya sendiri gitu ya. Lalu dia mempertimbangkan hal-hal kalau memang dia akhirnya mengambil sebuah keputusan yang begitu luar biasa, bagaimana dengan anak-anaknya dan seterusnya dan seterusnya. Saya hanya bisa menahan nafas dan menghembuskan nafas itu seraya berdoa, Tuhan, tolong saya untuk dapat membalas setiap percakapan demi percakapan melalui WhatsApp itu dengan baik. Karena ternyata dia mengalami situasi yang begitu tidak mudah. Saya mengatakan, kamu pasti bisa melewati ini. Karena kamu tidak sendiri. Lalu saya kutipkan, saya tidak menyebutkan, tapi saya mengajak dia untuk membaca Mazmur 130 yang juga menjadi bagian dari bacaan leksionari hari ini atau minggu ini. Bapak Ibu bisa membacanya nanti di rumah, Mazmur 130 begitu ya. Kemudian surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-8 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11, lalu Injil Yohanes pasal yang ke-11. Itu tema-tema yang memberikan dan menumbuhkan pengharapan kita kembali. Bahwa tidak selamanya kita berada dalam situasi yang terus-menerus menekan kita. Bahwa tidak untuk selama-lamanya Allah membiarkan kita bergumul begitu rupa. Tidak untuk selama-lamanya. Tidak untuk selama-lamanya Allah menghukum Israel. Dia murka, tetapi kasih dan rahmatnya jauh lebih besar dari apa yang sudah dilakukan oleh umatnya Israel. Demikian juga rahmat Tuhan tersedia bagi kita. Mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul dengan masa depan. Bapak Ibu dan Saudara, semalam begitu ya, semalam saya melayani persekutuan wilayah dan banyak cerita. Ya, ada anggota keluarga yang bergumul dengan anggota keluarganya yang lain yang sudah tidak mau tahu dengan keadaan atau kondisi orang tuanya yang mengharapkan anak ini pulang begitu. Sampai ayahnya berkata, untuk makan aku tidak masalah. Cuma satu yang aku inginkan, anakku pulang. Sebuah pergumulan yang begitu luar biasa, si ayah sedang berjuang untuk sembuh dari sakitnya. Banyak cerita. Mungkin ada di antara kita yang saat ini karena begitu peliknya persoalan hidup, lalu berkata, Tuhan, aku tidak tahu lagi harus berbuat apa, kemana lagi harus berseru gitu ya. Tapi yang penting adalah ingat Tuhan begitu ya. Kadang-kadang. Itu realita-realita yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kesanalah kita dipanggil. Bukan ikut-ikutan untuk menghukum, bukan ikut-ikutan untuk menghakimi begitu ya. Anggota jemaat yang sore ini bercakap melalui pesan pribadi mengatakan, saya sudah sangat berdosa. Berdosa dengan keluarga saya sendiri, berdosa dengan, pokoknya kami sudah membuat malu banyak orang begitu. Saya berpikir apa yang sudah membuat malu banyak orang, dan dia menceritakan seperti itu. Lalu saya bilang, saya hanya perantara untuk mendengarkan apa yang menjadi pergumulanmu. Bukan hak saya untuk menghakimi apalagi menghukum. Tetapi datanglah kepada Tuhan.
Bawa semua yang menjadi pergumulanmu, apa yang membuat bebanmu begitu terasa berat, apa yang membayang-bayangimu sehingga engkau selalu merasa berdosa dan seterusnya. Bawa itu kepada Tuhan dan yakinlah, Tuhan tidak akan tinggal diam. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama mungkin kita pernah mengalami situasi seperti Israel ya, dan berkata, Tuhan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering. Tuhan, aku nggak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi pada saat yang bersamaan Tuhan mengatakan, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan memberikan kekuatan, aku akan memulihkan, aku akan memperbarui. Itu janji Tuhan kepada Israel dan itu janji Tuhan juga kepada saudara dan saya. Itu janji Tuhan dan sekali Tuhan berjanji, dia tidak akan belenjani janjinya. Tapi dia akan penuhi tepat pada waktunya. Pada waktu Tuhan, bukan pada waktu kita. Di sini letak persoalan, bukan? Sudah sekian lama loh Tuhan, mbok ndang gitu. Tapi Tuhan punya waktunya sendiri. Karena itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu, jangan membatasi karya Tuhan. Mungkin sekarang kita nggak melihat jalan Tuhan atas persoalan, atas pergumulan yang sedang kita hadapi, yang membuat kita merasa kehilangan pengharapan. Sekali lagi, jangan batasi karya Tuhan, dan itu yang diperlihatkan oleh Yehezkiel. Di dalam ayat yang ketiga, Allah bertanya kepada anak manusia, sebutan yang diberikan kepada Yehezkiel. Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Bapak Ibu, kalau kita melihat tulang-tulang berserakan, entah itu tulang ayam atau tulang binatang yang mati, gitu ya. Secara nalar, secara logika kita akan berkata enggak mungkin tulang-tulang itu akan hidup kembali. Dan di sini kita belajar dari Yehezkiel. Ketika Allah bertanya, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Yehezkiel tidak serta-merta mengatakan, tidak Tuhan, gak mungkin tulang-tulang itu bersatu kembali, gak mungkin tulang-tulang itu akan tegak berdiri, gak mungkin tulang-tulang itu hidup. Yehezkiel tidak menjawab seperti itu. Tetapi di hadapan Tuhan dia mengatakan demikian. Aku tidak tahu, tetapi Engkau yang mengetahui. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Dengan jawaban ini Yehezkiel mau mengatakan bahwa dia tidak mau membatasi karya Tuhan. Dia tidak mau membatasi pekerjaan Tuhan Allah semesta alam. Dia izinkan Allah untuk bekerja. Bisa saja dia berkata, mereka tidak bisa hidup dengan keadaan yang seperti itu. Tetapi Yehezkiel menjawab, Tuhan Engkaulah yang mengetahui secara pasti apakah mereka bisa hidup dan apakah mereka akan hidup. Engkau yang mengetahui secara pasti. Kalau engkau tidak menaruh kehidupan pada diri mereka, ya mereka gak akan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara, Allah mengenal dengan sempurna kuasanya. Allah tahu tujuan-tujuannya atas hidup kita. Dan Dia ingin supaya kita menyerahkan semuanya pada kuasanya, dan itu yang dilakukan oleh Yehezkiel. Dia tidak punya kekuasaan apapun, karenanya dia berkata, ya Tuhan Allah, Engkau yang mengetahui. Tuhan, Engkau yang mengetahui
kekuatanku, kapasitasku. Secara logika mungkin apa yang aku hadapi sekarang ini enggak mungkin bisa terselesaikan. Tapi aku tidak mau membatasi pekerjaan Tuhan. Aku tidak mau membatasi karya-karyamu dinyatakan di dalam hidup kita. Ini yang pertama. Dan bawa pesan itu juga di tengah-tengah kehidupan. Kalau kita mendengar ada sesama kita, saudara kita, enggak mungkin. Katakan, jangan batasi karya Tuhan. Jangan batasi kuasa Tuhan di dalam hidupmu. Yang pertama, ini yang harus kita ingat. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadikan firman Tuhan, Roh Tuhan sebagai sumber kehidupan. 1 Yohanes 4 ayat 4b berkata demikian, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar. Atau kita katakan demikian ya, kita tujukan pada kita sendiri, roh yang ada padaku lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Satu, jangan batasi pekerjaan Tuhan dan katakan roh Tuhan jauh lebih besar daripada roh apapun. Dan kita lihat ketika Allah mengizinkan Yehezkiel bernubuat, panggillah nafas kehidupan dari segala penjuru mata angin. Maka kita melihat bagaimana roh Allah bekerja dengan begitu luar biasa, dengan penuh kuasa. Bapak Ibu, roh Tuhan ada pada Bapak Ibu saudara sekalian. Dan roh Tuhan yang tinggal di dalam hati Bapak Ibu jauh lebih besar. Ini penghiburan bagi kita daripada roh yang lain yang ada di dalam dunia ini. Katakan itu juga kepada saudara-saudara kita yang mungkin saat ini bergumul dan gak tahu lagi harus berbuat apa. Roh Tuhan ada padamu dan roh Tuhan jauh lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Yang ketiga, ya, sampaikan perkataan-perkataan yang positif. Afirmasi positif pada diri kita dan pada orang-orang yang kita tahu mungkin sedang berjuang. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu kalau saya bertanya, bagaimana kabarnya? Bapak Ibu akan menjawab apa? Selalu baik begitu ya. Bagaimana keadaannya? Luar biasa gitu ya. Bagaimana hubunganmu dengan pacarmu? Oh, lancar jaya, mestinya begitu ya. Itu afirmasi positif. Jadi kalau ditanya bagaimana kabarmu, jawabannya sangat baik. Bagaimana keadaanmu? Luar biasa. Bagaimana hubunganmu dengan pacarmu? Lancar jaya Tuhan. Dengan istrimu luar biasa, hebat, penuh cinta begitu. Dengan suamimu sama Tuhan gitu ya. Sama, penuh dengan sesuatu yang indah. Bagaimana dengan anak-anakmu? Bagaimana dengan orang tuamu? Bagaimana dengan sekitarmu? Afirmasikan hal-hal yang positif. Katakan hal-hal yang positif. Jangan katakan tidak bisa. Meskipun mungkin secara logika kita enggak bisa, enggak mungkin gitu ya. Susah, harus penuh dengan perjuangan. Iya, harus penuh dengan perjuangan. Tapi perkatakan perkataan yang positif untuk diri kita dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau kita mengatakan hal-hal yang negatif, maka yang negatif biasanya akan terjadi. Kadang-kadang saya, kakak saya selalu positif begitu. Dan gila nih orang positif banget begitu ya, seperti itu. Percaya dirinya luar biasa. Loh, kadang-kadang saya suka mengcounternya dengan, iya tapi kan yang begini. Kemudian dia menegaskan, katakan hal-hal yang positif. Maka yang positif yang akan terjadi.
Katakan hal-hal yang baik. Katakan ya hal-hal yang indah didengar. Itu kan yang Paulus katakan juga itu ya. Segala sesuatu yang baik, yang manis didengar, yang sedap, yang sedap kelihatan dan lain sebagainya itu. Katakan dan lakukan itu. Inilah panggilan kita. Untuk memberitakan atau menaburkan berita-berita yang mendatangkan sukacita, menumbuhkan pengharapan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Ya, mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul, wah besok anak saya tahun depan mulai kuliah, gitu ya. Kira-kira biayanya ada enggak, dari mana dan lain sebagainya, begitu ya. Waduh, anak saya kok yang satu mengalami krisis kepercayaan diri dan lain sebagainya kok. Bapak Ibu, katakan hal-hal yang positif. Sehingga mereka pun dengan penuh semangat menjalani hidup. Oh ya, ternyata ya meskipun mungkin mama papa kecewa dengan nilaiku tengah semester ini, tetapi ternyata mereka memberikan dorongan yang positif. Ya, saya sedikit berbangga ketika tadi mengambil rapot pertengahan semester anak saya yang nomor 2. Wali kelasnya bilang, Bu, untuk anak ibu Kiria saya enggak akan berkata banyak hal. Kemajuannya sudah sangat luar biasa. Oh, senang dong sebagai orang tua gitu ya. Ya memang ada hal-hal yang harus diperbaiki, yang harus dikejar gitu ya. Tetapi tidak ada kata-kata yang mau saya ungkapkan lagi. Tidak banyak kata. Putra ibu jempol 2. Saya senang gitu ya. Dan pasti anaknya juga senang. Oh ya, Kiria semakin hari semakin tumbuh kepercayaan dirinya. Bapak Ibu dan saudara, kenapa? Karena lingkungan. Bukan berarti kami mau menyombongkan diri begitu ya. Tidak, kami selalu memberikan afirmasi yang positif. Adik bisa, ya kan ada dia di rumah dipanggilnya adik. Adik bisa. Yang penting belajar. Adik pasti bisa, seperti itu. Dan ya, untuk mata pelajaran tertentu nilainya sangat baik. Bahkan gurunya bilang, dia paling baik di kelasnya untuk pelajaran bahasa Inggris. Bapak Ibu dan saudara, berikan afirmasi yang positif. Ya. Jadi ini yang harus kita lakukan. Ketika kita dipanggil oleh Allah seperti Yehezkiel, 1, berikan afirmasi positif. Teguhkan mereka dengan kalimat roh Tuhan ada padamu dan roh Tuhan jauh lebih besar kuasanya. Dan yang ketiga, jangan batasi pekerjaan Tuhan di dalam hidupmu. Amin.
keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you Jesus, yes, you are, Jesus. That is who you are, oh Jesus. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never
jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kepadamu kami berseru ya Tuhan, dan kami mempercayai dengan sungguh bahwa Allah yang kepadanya kami berseru adalah Allah yang selalu mendengarkan apa yang menjadi seruan-seruan kami, bahkan di dalam kesesakan kami yang paling dalam pun Allah mendengarkan kami. Karenanya ya Tuhan, biarlah kesempatan ini menjadi kesempatan bagi kami untuk menaikkan apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi pergumulan saudara-saudari kami sesama kami yang mengambil berbagai bentuk. Mereka yang saat ini sedang bergumul dengan situasi di dalam kehidupan rumah tangganya. Mereka yang sedang mencoba berupaya memulihkan relasi komunikasi dengan anggota-anggota keluarga, di mana mereka menjalani hidup bersama setiap harinya. Kami mengingat mereka juga yang sedang berjuang untuk pulih kembali dari sakit yang mereka alami, sakit yang mereka rasakan. Kami mengingat mereka yang sedang berjuang untuk masa depannya, untuk pulih kembali pasca pandemi COVID-19 yang mungkin meluluh lantakkan kehidupan perekonomian mereka. Dalam berbagai hal, dalam berbagai bentuk pergumulan yang mungkin membuat sesama kami merasakan keputusasaan yang begitu luar biasa. Tuhan, kami berdoa, kiranya Roh-Mu yang kudus boleh bekerja dan berkarya di dalam mereka, menguatkan, meneguhkan, menghibur, menopang iman percaya mereka, sehingga mereka senantiasa meletakkan pengharapan mereka di dalam Engkau ya Kristus, apapun dan bagaimanapun situasi yang mereka hadapi sekarang ini. Tuhan, kiranya Engkau jamah mereka satu persatu, Engkau ulurkan tangan-Mu yang mendatangkan kemenangan, tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, untuk membawa mereka bangkit kembali, untuk membawa mereka merasakan damai sejahtera dan sukacita yang sempat terenggut karena keputusasaan yang mereka alami. Pakailah kami menurut belas kasihan-Mu untuk menyatakan kemurahan Tuhan, untuk membawa berita pengharapan, untuk mengatakan kepada mereka bahwa sebagaimana Allah bekerja di tengah-tengah bangsanya Israel, demikian juga Allah bekerja di tengah-tengah kehidupan-Mu. Mampukan kami untuk menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi saudara yang bukan menghakimi apalagi menghukum, tetapi menjadi saudara, kawan yang sejati, sahabat yang sejati, dengan merengkuh dan merangkul mereka. Kami berdoa ya Tuhan, untuk situasi-situasi yang terus-menerus terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini. Ketika
suasana perpolitikan semakin memanas, Tuhan, kami memohon campur tangan Tuhan, supaya para elit bangsa ini dapat menahan diri, supaya para elit bangsa ini menggunakan hal-hal yang baik dan benar dalam mengusung calon-calon mereka kelak untuk dijagokan di dalam pemilihan presiden 2024. Kami memohon kiranya hikmat Tuhan yang menyertai setiap warga negara agar dapat menyikapi dengan baik, dengan kritis segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan perpolitikan bangsa dan negara kami Indonesia. Sementara kami akan jelang tahun perpolitikan 2024, kami memohon biarlah di sepanjang tahun ini dan di tahun-tahun yang akan datang, bangsa ini menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang semakin menghargai kepelbagaian, menjadi bangsa yang mampu hidup di tengah-tengah kemajemukan. Kepelbagaian menjadi sarana untuk mempersatukan, bukan untuk mencerai-beraikan. Mampukan kami sebagai gerejamu untuk menghidupi nilai-nilai Kristus, untuk menghidupi nilai-nilai kebangsaan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Tuhan, dan kami bersyukur untuk perjalanan hidup gereja Tuhan GKI Klaten yang tahun ini memasuki tahun ke-56. Sungguh kami boleh melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa dinyatakan di tengah-tengah jemaat-Mu. Maka biarlah itu menjadi motivasi bagi kami untuk terus berkarya di tengah-tengah kehidupan, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan melalui persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kami bersama. Kami berdoa untuk ibadah syukur yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2023 ini. Biarlah kami boleh menjadi bagian di dalamnya, dan kami boleh menyanyikan kasih setia Tuhan, kemuliaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai tubuh Kristus. Dan terus perlengkapi kami, supaya kami juga boleh membawa berita-berita yang mendatangkan sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah pelayanan kami. Sehingga kami sebagai gerejamu boleh menjadi surat kepujian, tidak hanya bagi Tuhan, tapi juga bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Inilah syafaat kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ungkapan syukur yang akan kita nyatakan dalam ibadah dan persembahan saat ini, kita landasi firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dengan penuh syukur, mari kita pujikan PKJ 216, berlimpah sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku.
bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kita akan bersatu dalam doa. Kembali Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan telah memberikan kesempatan kami untuk mengaturkan persembahan syukur kami. Kami menyadari Tuhan, persembahan yang telah kami kumpulkan ini tidak ada artinya jika dibanding dengan berkat-berkat yang telah Tuhan berikan untuk kami. Kami bersyukur Tuhan, saat ini jemaat-Mu boleh memberikan persembahan, biarlah Tuhan berkati Tuhan, biarlah jemaat kami juga dapat berkat dari-Mu dan menjadi berkat untuk sesama kami, dan boleh Tuhan jadikan sebagai saksi-saksi dimanapun mereka berada. Kami juga mendoakan untuk majelis jemaat yang mengelola uang persembahan ini, biarlah Tuhan mampukan, Tuhan berikan hikmat sehingga persembahan yang terkumpul ini dapat menjadi sarana untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, jika ada dosa yang terselip selama kami mengumpulkan persembahan syukur ini. Inilah doa-doa kami Tuhan, kami naikkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, sesuai dengan firman yang telah kita dengarkan tadi, di tengah dunia yang jahat ini, di saat kita mengalami pergumulan, di saat kita mengalami masalah, problema dalam kehidupan kita yang mungkin menawan kita, mengekang kita, hendaknya kita memilih jalan yang benar untuk tempat kita mengadu. Dan mari kita membawa semuanya kepada Tuhan Yesus, karena kita yakin dan percaya karena hanya Yesus yang dapat membebaskan kita. Amin. Amin. Dan karena kasih-Nya, Ia udah mau mati di kayu salib untuk melepaskan kita dari dosa kita. Dan saat ini waktunya kita orang-orang percaya menaruh pengharapan kita hanya pada Yesus saja. Mari bertepuk tangan, kita angkat pujian ini. Haleluya Yesus. Pengharapanku hanya Yesus. Pengharapanku hanya
Saudara terima dan rayakanlah kasih karunia Allah dan senantiasa arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan menghadirkan pengharapan bagi sesama. Kami siap menjadi saksinya, Terpujilah Tuhan, Kini dan selamanya. terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman saudara. Dan oleh kekuatan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan, kini dan selamanya. Amin.